Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Rizky Aditya di channel aku Satu Lensa. Jadi, hari ini aku akan mengajarkan ke kalian sebuah teori dasar dari fotografi, yaitu namanya segitiga exposure. Kenapa disebut segitiga exposure? Karena ketiga poin ini tuh ada hubungannya dengan pencahayaan. Nah, pencahayaan ada hubungannya dengan foto. Jadi, foto itu kita anggap dia bagus, kita anggap dia hasilnya keren kalau pencahayaannya dia itu pas, tidak terlalu terang pun tidak terlalu gelap, dan karena pencahayaan itu juga mempengaruhi ketajaman foto. Nah, itu makanya semua aspek ini, ketiga aspek ini tuh berkesinambungan disebut sebagai segitiga exposure. Nah, apa aja sih segitiga exposure itu? Yang pertama adalah ISO, kedua adalah aperture, dan yang ketiga adalah shutter speed. ISO merupakan tingkat sensitivitas sensor dari kamera dalam menangkap cahaya. Tiap kamera itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap sebuah cahaya. ISO ini pada kamera itu akan memberikan efek terang dan gelap. Jadi ketika ISO-nya kecil, biasanya fotonya akan gelap, dan kalau ISO-nya gede atau ISO-nya besar, maka dia akan terang. Dia selain terang, dia juga kadang akan menimbulkan yang namanya noise. Noise itu dia akan muncul karena sebenarnya si kamera ini hanya mampu menyerap cahaya itu secara optimal di titik tertentu, tapi kita paksakan dia untuk mengambil cahaya lebih di titik di atasnya, maka noise itu akan muncul. Noise itu modelnya kayak bintik-bintik pada foto. Itu ketika kamu melihat sebuah foto terus kayak ada bintik-bintik yang mengganggu, itu namanya noise. Jadi ketika ISO-nya 100, maka si kamera ini tuh akan mengambil sedikit aja cahayanya. Sedangkan semakin besar angkanya, dia akan semakin besar cahaya yang bisa ditangkap oleh si sensor kamera itu. Biasanya kalau misalnya kita foto di siang hari, itu kan cahayanya udah kayak terang banget gitu kan, cahayanya banyak banget. Nah, itu supaya hasil foto kita tidak terlalu terang, maka kita akan mengecilkan ISO-nya sampai titik terkecilnya, misalnya 100 atau 50 gitu. Sedangkan kalau di malam hari atau di kondisi yang kurang cahaya, supaya foto kita terlihat terang, maka kita akan menaikkan dari nilai ISO tersebut. Misalnya kita naikkan sampai ke 800 atau 1600 atau 6400, tergantung dari kamera apa yang kita pakai. Kalau kamera kita kamera yang profesional atau kamera yang cukup mahal, biasanya dia cukup canggih, sehingga meskipun kita menggunakan ISO yang tinggi, tidak akan ada noise yang muncul, atau mungkin noise-nya ada tapi minim banget, dan itu kadang masih bisa kita hilangkan di software editing seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan kamera-kamera yang low end atau kamera mid end, ketika kita menaikkan ISO, dia tidak cuma menghasilkan foto yang terang, tapi dia akan menghasilkan foto yang noise. Tapi tentunya kita tidak ingin dong foto yang kita hasilkan itu hasilnya noise. Maka cara selanjutnya agar hasil foto kita itu tetap terang tapi tidak ada noise, nah kita akan lanjut ke dua komponen yang berikutnya. Komponen yang berikutnya ialah aperture. Aperture itu tuh artinya ialah bukaan diafragma. Jadi bukaan diafragma pada lensa kamera yang kita gunakan. Jadi aperture itu kalau di kamera simbolnya biasanya huruf F, misalnya f1,8, f2,0, f4,5, itu namanya aperture. Angka-angka yang ada di situ itu menunjukkan seberapa lebar diafragma lensa kamera kita itu terbuka. Semakin kecil angkanya, maka semakin lebar bukaan dari lensa tersebut. Sebaliknya, ketika angkanya semakin besar, maka bukaan diafragmanya itu akan semakin mengecil. Kalau bukaan diafragmanya semakin lebar, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera yang akan ditangkap oleh sensor. Kalau bukaannya besar, cahaya yang masuk akan lebih banyak, maka otomatis fotonya akan terlihat lebih terang, lebih cerah. Sedangkan kalau misalkan bukaan lensanya itu semakin kecil atau angka aperturnya semakin besar, itu maka cahaya yang masuk ke kamera itu semakin sedikit. Akibatnya foto itu akan terlihat lebih redup atau lebih gelap gitu, karena cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kita itu semakin sedikit. Aperture di sini nggak cuma memberikan efek soal terang gelap foto aja, tapi aperture di sini juga berperan dalam memberikan ketajaman bidang pada sebuah foto, atau yang biasa kita sebut sebagai blur atau bokeh. Nah,
Ketika diameter dari lensa ini semakin besar atau semakin kecil angka aperture-nya yang bisa kita atur, maka foto yang kita hasilkan itu memiliki ketajaman bidang yang semakin kecil, atau bisa kita sebut fotonya itu akan semakin blur, semakin bokeh. Misalnya kalau kita foto menggunakan lensa dengan aperture f1,8, terus kita pakai untuk ngefoto orang, maka kita akan lihat bagian backgroundnya atau bagian belakangnya itu kan kayak blur banget. Nah, itu karena dia f-nya 1,8, aperture-nya dia bukaannya besar sekali, makanya hasilnya akan blur banget. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan seperti lensa kit, itu kan dia biasanya paling kecil aperture-nya, angka aperture-nya itu f3,5. Makanya kalau kita bandingin, hasil blurnya itu di background akan berbeda tentunya. Sedangkan kalau misalnya kita akan ngefoto pemandangan, kita kan butuh nih butuh ketajaman bidang yang sangat luas, yang mana background belakang dengan foreground yang di depan itu tuh terlihat menyatu atau nggak ada gap, nggak ada blur. Maka kita perlu mengecilkan diafragma itu. Jadi kita harus membesarkan nilai aperture-nya. Misalnya kita ngefoto pemandangan nih, ngefoto pegunungan. Di background ini ada pegunungan, terus bagian foregroundnya itu ada kayak sawah-sawah atau jalan raya gitu. Kalau kita pakai f1,8, maka bagian belakang gunungnya itu akan blur. Sedangkan yang akan kelihatan jelas itu cuma bagian depannya aja, bagian foregroundnya aja. Misalnya di situ tuh foregroundnya berupa batu atau rumah gitu. Nah, fokusnya itu hanya akan ke rumah aja, belakangnya itu akan blur. Tentu kalau kita mau motret sebuah landscape itu akan menjadi kurang bagus. Akhirnya supaya si background gunung ini dengan si foreground yang rumah atau batu atau sawah tadi itu terlihat tidak blur atau terlihat sama-sama tajam, maka angka aperture kita harus kita besarkan, yang mana itu aperture atau diafragma dari lensa itu kita kecilkan sehingga ketajaman bidangnya dia akan semakin luas, maka background dan foreground itu tidak akan blur, semuanya akan sama-sama tajam seperti itu. Poin yang ketiga adalah yang namanya shutter speed. Shutter speed di sini itu artinya adalah kecepatan rana atau kecepatan jendela bidik dari kamera kita itu membuka dan menutup. Gampangnya gini, di kamera kita itu sebelum sensornya itu biasanya ada kayak penutup, ada kayak jendelanya gitu. Nah, kalau kita mau motret, jendela ini akan terbuka dulu, cahaya masuk, maka jendela akan tutup, terus diproses oleh si kamera tersebut kan. Nah, shutter speed ini tuh yang mengatur cepat atau lambatnya bukaan dari si jendela bidik ini, si jendela yang menutupi sensor kamera kita ini. Gampang ini, semakin cepat shutter speednya, maka bukaannya kan semakin cepat. Karena bukaan jendelanya, buka tutupnya ini semakin cepat, otomatis cahaya yang masuk ke dalam kamera kan semakin sedikit. Bisa dibilang hasil fotonya akan semakin redup atau semakin gelap. Sebaliknya, jika bukaan dari jendela rana ini semakin lebar atau semakin lama, maka cahaya yang masuk kan semakin banyak, otomatis foto yang kita hasilkan akan semakin terang. Shutter speed ini tuh biasanya di kamera itu simbolnya ada, dia nggak ada simbol, tapi kalian pernah lihat angka 1 per, terus bawahnya ada kayak ratusan atau ribuan, kayak 1 per 250, 1 per 300, 1 per 4000, itu yang namanya shutter speed. Nah, 1 per di sini tuh maksudnya misalnya angkanya 1 per 250, itu artinya jendela rana kita akan terbuka selama 1 per 250 detik. Otomatis dia cepat kan, gitu. Tapi kalau angka bawah pernya itu semakin gede, misalnya 1 per 4000, berarti bukaan dari rananya itu akan semakin cepat lagi, gitu, semakin cepat lagi, akhirnya semakin gelap fotonya. Pun sebaliknya, ketika kita puter sampai misalnya muncul angka 1 atau biasanya muncul angka 1 per 2 atau 0,5, terus 1, terus ada petik 2 di atas, itu artinya 1 detik. Jadi si jendela rana itu akan terbuka selama 1 detik.
Nah, karena jendela rananya terbuka selama 1 detik, otomatis cahaya masuk semakin banyak, akhirnya fotonya semakin terang. Nah, jadi itu tadi 3 poinnya ya. Tiga-tiga ini memang ada hubungannya sama pencahayaan, makanya disebut dengan segitiga exposure. Nah, jadi seperti itu ya teorinya. Nah, ini aku akan kasih dulu nih video contoh saat aku mencoba mempraktekkan segitiga exposure. Kita lihat yuk. Nah, di sini aku mau kasih tunjuk ke kalian praktek dari penggunaan segitiga exposure tadi ya. Oke, di sini aku pakai Canon 1200D. Lensanya aku pakai lensa Yongnuo 50 mm f1.8. Di sini aku sudah atur aperture-nya di f1.8. Ini aperture f1.8. Nah, ISO-nya karena aku pakai kamera 1200D. Ini kan kamera cukup lama ya, tahun 2010 atau 2011 gitu ya. Teknologinya belum seberapa oke, jadi nggak berani push ISO sampai tinggi-tinggi banget, makanya aku atur di 1600. Bahkan biasanya kalau pakai 1200D aku ISO-nya aku atur di 800 sih, pakai di 800 atau di 1600. Biasanya sekitar sini antara 800 sampai 1600. Kita coba di 800 dulu ya, kita cari aman. Nah, ISO-nya aku atur di 800, aperture-nya f1.8. Hasilnya kan masih gelap nih fotonya. Nah, supaya terang, kita atur di shutter speed-nya. Ini shutter speed-nya angka 800, ini maksudnya 1/800 detik ya. Coba kita angkanya kita kurangi alias kita perlambat shutter speed-nya sampai dia terang. Nah, di sini kita bisa lihat light meter-nya. Dia masih di angka -1. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya dia udah cukup terang ya. Ini terserah kalian. Misalnya kalian mau segini udah cukup terang, nggak apa-apa, tinggal jepret aja. Cekrek. Hampir nggak ada noise karena aku pakai di ISO 800. Tapi permasalahannya adalah aku jadi pakai shutter speed-nya itu di 1/60. Ini kondisinya aku pakai tripod. Nih, aku pakai tripod. Kalau aku pegang pakai tangan kosong ini, dan kebetulan si lensa Yongnuo ini tuh nggak ada IS-nya, maka bisa dipastikan ketika tanganku agak kayak gemeteran gini, agak tremor, dia bisa aja ngeblur. Hasil fotonya bisa aja ngeblur karena 1/60 ini udah cukup lambat sebenarnya. Kurang direkomendasikan kalau mau dipegang pakai tangan kosong gini, itu kurang direkomendasikan, kecuali kalau kalian pakai tripod. Nah, di sini aku coba mau atur di shutter speednya tuh sekitar 1/100. Bentar, kurangin dulu. Nah, di sini aku pengen ISO-nya shutter speednya aku bikin di 1/100. Nah, sebenarnya recommended-nya nih, yang direkomendasikan shutter speed supaya bisa dipegang pakai tangan kosong itu antara 1/100. Paling lambat tuh di 1/100 sampai terserah 1/4000 juga oke. Cuman paling lambat tuh sebenarnya recommended-nya di 1/100 atau 1/25 lah kalau mau aman. Nah, tapi kan cuma di sini nih lihat light meternya masih di minus berapa ini? Kan masih cukup redup ya, cukup gelap. Akhirnya aku harus naikkan dulu ISO-nya. Kita rubah ISO-nya, kita naikkan ke 1600. Nah, baru nih aku bisa pakai shutter speed gini. Kita lihat, nah udah pas. Light meternya udah pas gini, pas di tengah-tengah. Hasil fotonya udah terang banget. Nah, ini kalau kita lihat di secara langsung ya, tanpa di kamera ini, hasil fotonya udah pas, udah terang banget. Nggak terlalu terang, tapi juga nggak terlalu gelap. Terus kalau kita zoom, noise-nya juga masih belum ada, masih belum terasa noise-nya, masih tajam gitu. Tapi kalau ISO-nya kita naikkan, kita naikkan ISO-nya tadi 6400 misalnya. Ini terlalu terang banget, ada di +1. Kita turunin shutter speed,
Kita pakai di 1/400 atau 1/500, kita jepret. Nah, bisa kita lihat noise-nya ini parah banget guys. Nah, ini kayak ada bintik-bintiknya. Ini namanya noise guys. Kenapa kok bisa noise? Karena tadi ISO-nya aku push sampai ke 6400. Itu benar-benar nggak recommended sih. Kecuali kalau emang kalian ingin menghasilkan fotonya agak-agak noisy gitu. Tapi menurut aku itu tetap nggak recommended sih. Karena nggak cuma bintik-bintik, tapi kayak ada ini warna-warna apa ini nggak jelas ini. Noise-nya tuh bikin jelek, terus ketajaman fokusnya juga berkurang, detailnya juga berkurang juga gitu. Makanya kalau foto bernoise itu kurang seberapa bagus. Nah, jadi seperti itu ya guys. Nah, yang paling bagus pakai di ISO 1/600 supaya aku bisa maintain shutter speednya di 1/125. Nah, jadi seperti itu ya praktek penggunaan segitiga exposure-nya. F atau aperture-nya aku pakai di f1,8 karena modelnya adalah tentara-tentaraan ini. Jadi biar bokeh belakangnya. Oke. Seperti itu. Yuk kembali ke video utama. Oke, kalian udah lihat kan contoh videonya seperti apa? Nah, semoga tutorial hari ini bermanfaat untuk kalian. Semoga juga setelah kalian melihat video ini, kalian jadi makin ngerti gimana cara menggunakan kamera yang baik dan benar, dan bisa menghasilkan foto yang bagus. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih udah nyimak. Jangan lupa di like, kasih komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.